Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Silakan duduk ya Bu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Murni Bu. Ibu Murni, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu Bidan. Baik, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bidan Ida, saya yang sedang bertugas pada malam hari ini. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Bidan, saya ingin melakukan konseling tentang KB gitu Bu Bidan. Pengen KB yang bisa menjarahkan kehamilan gitu dah. Oh, seperti itu ya Bu Bidan. Baik, nanti sebelumnya saya izin untuk bertanya-tanya dan mohon untuk bantuannya ya Bu. Iya Bu Bidan. Baik, namanya Ibu Murni ya. Iya Bu Bidan. Usia Ibu Murni berapa Bu? Usia saya 32 tahun Bu. 32 tahun. Nah, Ibu sekarang tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Kampung Bagus Bulak Bu Bidan. Bagus Bulak, lumayan jauh ya Bu. Iya Ibu. Maaf kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa ya Bu? Nama suami saya Egi Bu Bidan. Oh, Egi. Usia suami Ibu berapa ya Bu? Usianya 36 tahun Bu. 36 tahun ya Bu. Nah, pekerjaan Ibu dan pekerjaan suami Ibu itu kalau boleh tahu apa ya Bu? Untuk pekerjaan saya sendiri, saya sebagai ibu rumah tangga Bu Bidan. Ibu rumah tangga. Untuk suami saya sebagai PNS Bu Bidan. Oh, PNS ya Bu Bidan. Bu, untuk identitasnya tadi sudah saya catat ya Bu. Maaf sebelumnya Bu, kalau boleh tahu keluhan Ibu itu apa ya Bu? Begini Bu Bidan, saya ingin melakukan konseling tentang KB. Nah, di sini saya itu pengen kayak menjarahkan kehamilan gitu Bu, karena mengingat anak saya itu udah 3 Bu. Oh, jadi Ibu mau menjalankan kehamilan ya Iya Bu? Bu Bidan. Baik. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah suami Ibu menyetujui ini atau suami Ibu telah menyetujui bahwa Ibu akan ber-KB Ibu? Kalau untuk suami saya sih tinggal terserah gimana saya aja Bu. Jadi suami Ibu setuju ya Bu? Iya Bu Bidan. Nah, kalau boleh saya tahu hari pertama, hari terakhir itu Ibu itu kapan ya Bu? Kalau nggak salah sih hari pertama saya haid itu tanggal 25 sampai 26 gitu deh Bu. Saya juga lupa sih. 25 atau 26 ya Bu? Bulan kemarin? Iya Bu, bulan Mei. Baik. Nah, haid Ibu itu apakah setiap bulannya teratur Bu? Haid saya tiap bulannya itu teratur Bu, tapi kadang-kadang tuh kadang maju, kadang mundur gitu Bu. Kadang-kadang sih itu Be. Oh, teratur ya Bu, tapi kadang-kadang aja yang suka maju atau mundur. Baik. Nah, Ibu itu biasanya di setiap haidnya itu ada nyeri nggak ya Bu? Kalau untuk nyeri sih nggak ada sih Bu. Alhamdulillah nggak ada ya Bu. Iya Bu. Ibu tuh biasanya suka keputihan nggak Bu? Kadang-kadang keputihan Bu saya. Kadang ya. Oh. Baik. Maaf kalau boleh saya tahu usia pernikahan Ibu dengan suami Ibu itu sudah berapa lama ya Bu? Untuk usia pernikahan saya itu kalau nggak salah sih udah sekitar 10 tahunan deh Bu. Iya 10 tahun yang lalu. Oh, kurang lebih segitu ya Bu? Iya, iya. Udah lama ya Bu? Baik. Nah, untuk jumlah anak Ibu sekarang ada berapa Bu? Anak saya udah 3 Bu Bidan. Yang pertama itu 3 ya? Iya, yang pertama itu 15 tahun, yang kedua 11 tahun. Nah, yang paling kecil ini usianya 8 tahun Bu Bidan. Itu 8 tahun ya Bu. Nah, jadi Ibu ini KB-nya untuk menjarahkan kehamilan ya Bu? Atau memang karena anaknya sudah cukup Bu? Udah cukup sih Bu Bidan, anak saya kan udah 3 tuh, jadi kayaknya udah cukup lah. Oh, udah cukup ya Bu, udah kebanyakan ya Bu? Nah, sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat penyakit seperti riwayat penyakit menurun, menular, atau yang lainnya Bu? Saya sih dulu punya hipertensi gitu Bu Bidan, tapi dulu Oh, jadi Ibu punya riwayat hipertensi sebelumnya? Iya. Sebelumnya jarak kelahiran antara anak-anak Ibu itu apakah menggunakan kontrasepsi? Enggak Bu Bidan, tapi saya pakai KB itu setelah anak yang terakhir kemarin saja Bu. Anak yang terakhir saya baru menggunakan KB. Oh, jadi pas anak terakhir baru menggunakan ya Bu? Iya Bu. Kalau boleh tahu itu Ibu menggunakan KB apa ya Bu? KB pil Bu Bidan, tapi lama-lama saya merasa nggak cocok gitu. Kadang-kadang mual, kadang-kadang pusing. Terus juga capek juga harus minum setiap hari kan. Kadang-kadang juga menggunakan kondom Bu Bidan. Oh, seperti itu ya.
jadi ada efek seperti mual, pusing gitu ya Bu? Iya Bu Bidan. Nah, untuk anak-anak ibu nih waktu persalinan ibu tuh kira-kira normal, dan kalau boleh tahu dibantu oleh siapa ya Bu persalinannya? Untuk semua anak saya sih lahirnya normal Bu Bidan, terus lahirnya pada di bidan semua Bu. Jadi normal ya, alhamdulillah, dan lahirannya itu di bidan. Iya. Nah, untuk riwayat kelahiran anak-anak ibu, apakah mereka semua cukup bulan Bu lahirannya? Iya, anak saya tiga-tiganya lahir cukup bulan Bu Bidan. Alhamdulillah cukup bulan ya Bu. Lalu untuk berat badan anak-anak ibu tuh pas waktu dilahirkan itu berapa ya Bu? Kalau untuk kakaknya itu yang pertama pas lahir itu sekitar 2,7 kg. Lalu yang kedua itu sekitar 3 kilo, dan yang terakhir itu juga 3 kilo Bu Bidan. Jadi yang kedua sama ketiga ini sama ya Bu beratnya? Iya, pas iya. dilahirkan. Nah, maaf sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira di keluarga ibu sebelumnya ada yang punya riwayat penyakit menular, menurun, ataupun penyakit yang lainnya ibu? Ada Bu Bidan, dulu ibu saya juga hipertensi Bu Bidan. Ibunya ibu ya, mama ya, hipertensi. Baik Bu, saya mau tanya, untuk pola keseharian seperti pola makan dan pola tidur ibu itu apakah teratur atau terganggu ibu? Untuk pola makan saya sih tetap 3 kali sehari. Nah, untuk pola tidur juga udah cukup sih dalam sehari-hari. Gitu ya. Maaf Bu, saya mau tanya lagi nih, untuk di keluarga kira-kira ada yang merokok tidak ya Bu? Nggak ada Bu, bapaknya udah berhenti merokok. Tidak ada ya Bu. Nah, baik Bu, ini saya akan menjelaskan. Di sini ada beberapa KB yang ini tuh cocok untuk ibu. Nah, di sini ada KB IUD, implan, dan juga suntik. Nah, yang pertama ini ada KB IUD. Nah, jenisnya ini ada bermacam-macam ya Bu. Ada yang suntik, ada yang spiral, ada yang seperti ada hormon progesteronnya. Nah, lalu nanti KB IUD ini akan dipasangkan di organ reproduksi ibu, tepatnya di rahim ibu. Nah, untuk IUD ini ada kekurangan dan kelebihannya tersendiri ya Bu. Untuk kelebihan dari KB ini tuh yang pertama ini cocok untuk menjalankan kehamilan dalam jangka waktu yang panjang atau yang cukup lama ya Bu. Lalu ada juga tidak mengandung hormon estrogen sehingga meminimalkan perasaan tidak nyaman seperti mual, pusing, migrain, dan yang lainnya. Lalu juga KB ini tidak berinteraksi dengan obat-obatan jika ibu meminum obat hipertensi. Jadi ini tuh nggak berpengaruh sama hipertensi ibu jika ibu ada menggunakan obat hipertensi gitu ya Bu. Lalu juga untuk KB ini cocok untuk ibu yang resikonya itu kecil untuk infeksi alat genitalnya, jadi sangat bagus. Lalu kesuburannya juga cepat kembali setelah IUD ini dicabut atau dibuka Bu. Nah baik, untuk IUD ini tuh juga mempunyai efek samping. Yang pertama itu perubahan pada pola haid. Nah biasanya itu pada 3 bulan pertama pemakaian, jadi haidnya itu menjadi lebih lama dan lebih banyak Bu. Lalu juga kadang-kadang datangnya nyeri haid Bu. Itu efek samping dari pemakaian KB IUD. Apakah bisa dipahami Bu? Itu Bu Bidan. Lalu bagaimana ya Bu dengan KB implan? Baik, saya akan jelaskan lagi ya Bu. Untuk KB implan ini, alat kontrasepsi ini tuh berupa seperti batangan kecil yang akan ditanamkan di bawah kulit ibu, biasanya itu di lengan ibu. Nah, untuk keuntungannya sendiri ini sangat cocok untuk menjalankan kehamilan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sama kayak tadi ya Bu. Lalu juga cocok untuk ibu yang tidak bisa memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen Bu. Lalu cocok untuk ibu yang sulit mengingat kapan harus minum pil setiap hari. Kadang kalau misalnya untuk penggunaan pil KB itu kadang banyak orang tuh suka lupa dia bahwa dia harus meminum pil KB. Nah untuk kekurangannya kadang suka timbul beberapa keluhan Bu, diantaranya itu nyeri kepala, peningkatan dan atau penurunan berat badan,
nyeri payudara, perubahan mood, dan ada beberapa yang lainnya. Salah satunya itu membutuhkan tindakan pembedahan minor atau insersi dan pencabutan. Baik, selanjutnya itu yaitu KB suntik ya Bu. Untuk KB suntik sendiri ini juga mempunyai kekurangan. Untuk kekurangannya itu terjadi pola haid, yakni haidnya itu menjadi telat, bahkan ibu bisa tidak haid sama sekali Bu. Nah, biasanya KB suntik ini disuntikan setiap 1 atau 3 bulan sekali ya Bu, secara rutin. Bagaimana Bu, dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, apakah bisa dipahami? Jika tidak, ibu bisa tanyakan kembali. Kira-kira saya kapan Ibu Bidan ya bisa masang KB ini? Bisa memasang KB pada hari 1 sampai ke 7 siklus haid ibu. Nah, jika sekarang tanggal 13, maka kira-kira ibu bisa memasang pada tanggal 24 sampai 30 ibu. Nah, biasanya itu bisa dimulai pemasangannya ya Bu. Bagaimana Bu? Sesuai penjelasan Bu Bidan tadi, kayaknya saya milih KB IUD aja deh Bu Bidan. Soalnya kan mengingat jangka waktunya yang lebih lama itu ya. Ibu jadi memilih KB IUD ya Ibu. Nah, KB IUD ini memang lumayan bagus dan sangat efektif untuk menjalani kehamilan ya Ibu. Untuk cara pemasangannya sendiri, nanti KB ini akan dipasangkan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Untuk pemasangannya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya Ibu, dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan agar aman ya Bu. Lalu untuk jangka waktu dari IUD sendiri ini, dia memiliki jangka waktu sekitar kurang lebih 10 tahun ya Ibu. Namun saya sarankan jika sudah pada waktunya, saya sarankan ibu untuk melepaskan KB IUD ini agar ibu tidak khawatir dan tidak bertanya-tanya ya Ibu. Dari tadi yang sudah saya jelaskan, apakah bisa dimengerti Ibu? Sudah bisa dimengerti Bu Bidan. Nah, baik. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ibu datang kembali ke sini ya Ibu bersama dengan suami ibu agar ibu dan suami ibu dapat lebih memahami lagi tentang kontrasepsi ya Ibu. Dan untuk prosedur pemasangannya nanti akan saya jelaskan ketika ibu kembali ke sini dan saat akan melakukan pemasangan tersebut ya Ibu. Nah, jika memang masih ada yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, ibu juga boleh tanyakan ke saya dan datang kembali ke sini Ibu. Baik Bu Bidan, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Saya sudah memahami dari penjelasan Bu Bidan tadi, dan nanti saya akan datang kembali ke sini Bu Bidan bersama suami saya untuk melakukan pemasangan kontrasepsinya Bu. Baik. Tapi kalau misalkan saya masih ada yang kurang dimengerti atau saya lupa, saya boleh datang ke sini lagi ya Bu. Sangat boleh Ibu. Terima kasih ya Ibu karena sudah datang ke sini. Baik Bu Bidan, kalau begitu saya pamit ya Bu Bidan. Baik, Bu Bidan. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.